Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PBA, selamat datang di PBA Podcast. Tempatnya pembicaraan, berita, dan aktualitas yang menarik. Saya Sartika Wahini Akbar selaku moderator yang akan memandu perbincangan kita pada hari ini terkait Masrohiyah Kubro. Nah, di samping saya ini sudah kedatangan para tamu-tamu spesial yang sangat berkontribusi besar lah di Masrohiyah Kubro itu. Saya hello dulu Kak. Halo. Nah, di samping saya ini ada Nazamuddin Ilham Soleh. Bisa dibilang beliau ini adalah pencetusnya. Kemudian yang di tengah ada Asiryani Mirza selaku ketua pelaksananya, dan yang paling pojok ada Miami Harahap. Beliau adalah perwakilan dari si artistik. Oke, langsung saja ya kita bahas ini, nggak usah terlalu banyak basa-basi. Apa sih Masrohiyah Kubro itu? Siapa dulu yang mau jawab? Mungkin dari pencetusnya. Oke. Masrohiyah Kubro itu adalah salah satu inovasi lah ya, salah satu gerakan baru untuk memperbaharui program kerja yang telah lalu, yakni Masrohiyah aja. Kalau misalkan ditanya apa sih bedanya Masrohiyah gitu lah ya, Masrohiyah yang biasa dengan Masrohiyah Kubro, Masrohiyah biasa dengan Masrohiyah Kubro. Masrohiyah biasa itu kita adakan 1 tahun itu 3 kali, yang dimana setiap angkatan itu melakukan atau mementaskan. Nah, di sini pementasan itu bahasa Arabnya Masrohiyah ya, tahu lah ya. Jadi mereka mementaskan atau melakukan mengadakan Masrohiyah perangkatan untuk mengukur efektivitas atau keefektifan dari pelatihan yang mereka ikuti. Ini ada pelatihan dari Gina Arobi atau nyanyi bahasa Arab, kemudian Qiraatul Akhbar atau membaca berita, dan lain-lain lah ya. Terus kita jadikan Masrohiyah Kubro ini digabung semuanya. Jadi tidak ada lagi perangkatan, namun kita hanya lakukan 1 kali. Ini dicampur tiga angkatan tersebut. Gitu. Berarti Kubronya itu karena digabung 3 angkatan itu. Tapi tujuannya masih sama kan? Kalau yang saya tanggap ya, yang tujuan pertama itu kan untuk menguji keefektifan dari pelatihan yang 5 itu ya, 5 pelatihan itu. Berarti kalau yang Kubro ini? Ya, sebenarnya waktu saya memberikan ide tersebut, saya ingin mengubah tujuan dari diadakannya Masrohiyah ini, karena tidak gimana ya, kita mengukur suatu keefektifan pelatihan ini dengan melakukan pementasan gitu. Berarti menurut antum itu kurang efektif itu sebenarnya. Kurang efektif cara menilainya. Oh iya. Karena kita sudah punya pretest dan post-test di awal dan di akhir begitu. Kalau diukur lagi dengan pementasan ini, apalagi pementasannya 80%-nya adalah drama, kelihatan seperti maksa begitu. Kita memaksakan untuk membaca berita ke dalam drama tersebut. Kita memaksakan untuk berdebat di dalam drama tersebut, terlalu memaksakan sekali seperti itu. Nah, ini kan pertama ya, Masrohiyah Kubro itu baru pertama kali ya, katanya baru pertama kali. Soalnya Masrohiyah sebelumnya itu bukan Kubro namanya. Itu kan menggabungkan 3 angkatan. Itu angkatan berapa aja itu? Itu yang digabungkan itu dari angkatan 2022, 23 sama 24. Itu disatukan dulu. Nah, gimana tuh pengalaman ketika menggabungkan 3 angkatan itu? Kalau untuk pengalaman sih ya banyak kekurangan. Bukan kekurangan sih. Tantangannya itu apa? Tantangannya itu ya kayak di awal itu kayak kita memilih casting untuk pemerannya siapa aja.
itu lumayan berat juga karena saat kita udah pilih nih orang yang udah kita konfirmasi ada kalanya yang dia nggak mau, terus kita cari lagi penggantinya gimana gimana gitu kan juga susah juga kan. Itu pemilihan castingnya itu seperti apa? Untuk kan ini ada yang penampilan untuk dari pelatihan terus juga dari dramanya. Nah pelatihan itu yang castingnya itu dari saya sendiri, terus untuk dramanya itu dari sutradara. Berarti itu disosialisasikan ke Iya. tiap angkatannya itu. Untuk pemilihan casting itu dalam berapa hari? Dalam sehari aja atau seminggu mungkin? Eh, itu dalam beberapa hari ya. Jadi kita ada prosesnya. Sebelumnya itu untuk untuk casting sendiri kan kita nyari talent. Jadi untuk nyari talentnya itu sebelumnya kita sosialisasikan kelas-kelas. Ke setiap kelas, terus kayak siapa yang mau jadi talent itu bisa menawarkan diri seperti itu. Jadi dari yang mau dulu. Iya, dari yang mau dulu. Seandainya nanti ternyata belum ada yang biasanya kan ada kan beberapa orang sebenarnya mau tapi tuh malu buat nulis gitu misalnya. Nah itu bisa kita tunjuk gitu. Itu buat casting itu dikumpulkan ke siapa gitu namanya? Ke si artis itu sendiri atau gimana? Untuk nama-namanya itu dikumpulkan sama si artistik. Karena bisa dibilang juga si artistik ini Sebenarnya sutradara. iya tidak apa namanya melingkupi acara juga gitu. Namanya acara otomatis kan apa isinya juga pasti ngatur. Untuk proses latihannya itu seperti apa? Proses latihan. Mungkin dari si artistik. Ya artistik lagi Gitu ya. Jadi kalau untuk latihannya sendiri sebelumnya itu kita apa namanya kan udah nentuin ya kayak dia dapat bagiannya sebagai apa seperti itu. Misal yang jadi Roro Jonggrang nih, terus dia tuh kan di situ ada beberapa adegan atau scene gitu ya kita nyebutnya. Nah untuk latihan awal-awal itu kita beberapa adegan saja, jadi nggak secara keseluruhan itu kita latih semua gitu, karena di situ kan mereka masih menyesuaikan dan di situ kita juga ada proses kayak pengalihan gitu. Jadi sebelumnya kita latihan itu praktek menggunakan bahasa Indonesia dulu. Seperti apa? Seperti supaya, maaf. Jadi supaya mereka ini memahami dan bersapi gitu. Iya, soalnya kan bahasa Arab. Iya, karena sebelum kita berdialog dalam bahasa Arab, otomatis kita harus tahu dulu mananya gitu. Kalau nggak tahu mananya, ya yang mau dia omong itu pasti nggak bakal sesuai ekspresi gitu. Iya, benar. Jadi kita latihannya itu pakai bahasa Indonesia dulu, itu beberapa kali dari yang adegan awal sampai akhir, tapi itu dibagi ya. Jadi dalam satu kali latihan itu nggak langsung semua, karena kita efisiensi waktu juga, karena nggak semuanya itu langsung hafal gitu kan. Kemudian setelah yang bahasa Indonesia ini lumayan, itu kita baru ke bahasa Arab. Seperti itu. Nah, untuk waktu pelatihannya itu seperti apa? Kalau waktu pelatihannya sendiri, kita menyesuaikan dari talentnya. Jadi diajak kumpul dulu. Iya, diajak kumpul dulu, terus Didiskusikan. kita diskusikan bersama. Kira-kira kapan aja nih kalian punya waktu luang, dan dari hasil diskusi itu kita buat jadwal. Kayak yang sebelumnya, walaupun jadwalnya itu kan sebelumnya kayak hari Rabu, Kamis, Jumat, ya seperti itu. Walaupun pada akhirnya ada perubahan-perubahan yang disesuaikan sama keadaan ya. Iya. Seperti itu. Berarti kadang ada yang nggak sesuai gitu. Iya, karena menyesuaikan kegiatan mereka juga. Untuk tema dari dramanya sendiri itu apa? Transmigrasi ke Roro Jonggrang, ke zaman Roro Jonggrang. Nah iya, saya jelaskan sedikit ya sinopsisnya itu kayak jadi di scene awalnya itu ditampilkan ada manusia modern namanya Amara. Nah, dia ini transmigrasi ke zamannya Roro Jonggrang. Nah, Roro Jonggrang ini kan seperti yang kita tahu orang dulu ya. Jadi
dimana Amara ini dia survive di zamannya Roro Jonggrang, gimana juga caranya dia balik ke zaman masa depannya, terus dinamika kehidupannya Roro Jonggrang di cerita itu gimana. Oh iya, kan kalau Mas Rohia sebelumnya itu ada, maksudnya tujuannya itu kan untuk menguji keefektifan kan dari 5 pelatihan itu. Di Mas Rohia ini tetap dimasukkan atau enggak? Eh, Ya mungkin untuk itu kita masih mengikuti alur ya, kita masih mengikuti alur, kita masih memasukkan ke dalam laporan kita bahwasannya masalah ini untuk mengukur keefektifan dari pelatihan-pelatihan yang kita adakan. Tapi harapan saya nanti kedepannya udah bukan untuk itu. Sempat saya singgung di awal karena memang terlalu memaksakan. Masa beberapa pelatihan kayak nyanyi, debat, kemudian baca berita, terus pidato begitu ya, kita usahakan masuk semua ke dalam drama. Gimana tuh? Terlihat seperti memaksakan nggak sih? Ya, jadinya kayak bukan pelatihan itu yang ikut dramanya, tapi dramanya yang harus ikut sama pelatihan. Menyesuaikan. Ya, benar. Setelah proses latihan ya, itu selama latihan itu ada nggak sih yang hal yang menurut kalian nantang banget gitu? Ini bukan persiapan, maksudnya saat latihan gitu. Pasti kan ada trouble-troublenya gitu. Latihan plus persiapan. Ya, maksudnya latihannya untuk persiapan itu. Oke. Ya mungkin tantangan waktu kita latihan itu yang paling apa ya, yang paling sering dan yang paling sering diulang gitu ya. Mungkin pas waktu mengumpulkan talent begitu loh. Itu kan yang dibuang itu waktu. Buang waktu kan sayang banget ya, buang waktu gitu kita ngumpulin orang. Itu aja sih yang paling sisanya. Itu pengaruh banget sih memang. Jadi kalau seandainya salah satu tokoh penting di dalamnya itu nggak hadir gitu kan, susah kita mau ngejalanin drama itu. Semua tokoh penting sih. Iya benar, semua tokoh itu penting. Semua tokoh penting. Jadi Pak, walaupun yang misalkan pemeran figuran jadi yang penjual di pasar, dia telat itu kita susah juga. Iya. Apalagi ketemu di latihan di besok hari atau pertemuan yang akan datang. Nanti dia akan bingung gitu. Iya. Itu kan bikin susah tuh. Untuk membuat mereka tetap semangat latihan itu gimana? Kita selalu mengapresiasi ya, kita selalu mengapresiasi mereka. Sutradara Terus kita juga selalu mengingatkan tujuan kita untuk Mas Roya Kubro ini, ya, untuk apa gitu loh. Itu selalu kita ingatkan setelah selesai latihan. Jadi ada evaluasi. Ada evaluasi setiap latihan itu ada evaluasi. Jadi siapapun yang mau ngomong di situ, baik dari panitia atau talent yang ingin menyampaikan sesuatu, ya itu disampaikan di situ. Oh, itu kayak kritik sehat Ya. gitu ya. Kritik Bisa sehat. dibilang begitu. Nah, gimana kesan yang paling membekas selama mempersiapkan Mas Rohya ini? Terkhusus artistik ya, yang menyutradarai. Ya pas latihan. Kesannya. Oh, kesannya itu dari pas latihan itu. Ya kalau dari saya sih ya, selama mempersiapkan acara ini tuh kesannya tuh kalau dari saya pribadi nih deg-degan tentunya, deg-degan karena ya kita bukan cuma membawa nama pribadi atau nama kelompok aja, tapi ini bawa nama prodi. Terus yang dimana acara ini juga dipertontonkan secara umum kan ya. Jadi kayak gimana gitu kan, banyak parnonya sih, banyak parnonya gimana kalau nanti nggak berhasil gini gitulah. Tapi ya dengan alhamdulillahnya berjalan dengan lancar. Walaupun ya emang banyak sekali kekurangan, tapi juga banyak respon positifnya dari penonton. Kalau saya pribadi sih dari awal dari awal kita ngerancanain di waktu rapat kerja itu udah bingung tuh, udah bingung, pusing terus. Gimana ya, ketakutan juga sih kita, namanya juga mau menghadapi resiko, kita udah tahu juga resikonya apa, ya wajar lah ya kalau takut misal begitu. Tapi alhamdulillahnya ya
Berjalan. selesai gitu Iya. ya, selesai bisa dilewati. Berarti sering overthinking ya? Iya, Sering banget. sebenarnya begitu. Tapi namanya sudah jadi tanggung jawab, berarti harus diselesaikan. Ya maksudnya ketika Iya. misalnya itu banyak overthinkingnya gitu. Benar. Karena juga kan baru pertama kali juga kan. Iya. Perdana ini ya, perdana. Kalau saya sih enggak sih, kalau misalkan kayak overthinking terus mikir nanti kalau misalkan salah gimana. Kuncinya itu begini. Eh Sesuatu yang hal yang baru itu terkadang lebih banyak toleransinya. Setuju nggak? Iya. Iya. Misalkan anak kecil baru bisa ngomong, terus dia mengeluarkan kata-kata yang kotor, apakah langsung dipukul seperti orang yang sudah lumayan gede gitu ya? Ya enggak lah. Ya, ya kan begitu ya. Iyalah. Makanya itu bisa diatasi. Tapi alhamdulillah ya itu tadi selesai gitu loh. Tapi kan kalau cewek ya Iya. mau lah. Oke, oke. Sebenarnya kalau cewek itu lebih Cewek, banyak perasaannya nggak apa. Ngaruh banget itu ya. Untuk kelebihan dan kekurangan dari acara ini menurut kalian apa aja? Dari si artis dulu mungkin. Kalau dari saya sendiri, menurut saya acara ini tuh punya banyak ya kelebihannya. Yang pertama, setiap individu itu rasa percaya diri itu jadi lebih meningkat gitu. Iya. Karena dia tampil di depan orang banyak gitu. Terus yang kedua, mengasah dialog, mengasah bahasa Arabnya juga. Bahasa Arab Kalam, mereka. kalam. Iya, kalamnya. Ya. Terus juga apa? Interaksi antar angkatan tuh jadi lebih sering Terjalin. gitu, terjalin komunikasi yang lebih baik gitu. Dan di situ kita juga saling koreksi, saling memberikan masukan. Pas lagi latihan itu kayak, oh baiknya mungkin begini gitu. Jadi kita saling memberi masukan seperti itu. Kalau dari saya sih ya, untuk kelebihannya tadi mungkin udah lumayan banyak. Tapi untuk kekurangannya ya, mungkin itu kalau saya lihat pas acaranya itu, kalau saya tangkap ya, mungkin juga ini acara drama pertama di kampus ini, jadinya kurang menarik orang-orang untuk nonton gitu. Apalagi kan kemarin itu sempat ditarik HTM juga. Kayak mungkin ada stigma dari mereka kayak apaan sih cuma gini doang ya kan. Terus kita bayar duduk-duduk doang dapat apa gitu. Mungkin itu salah satu kekurangannya sih, kurang apa ya? Mungkin kurang kurang pengalaman juga dari mereka nonton-nonton hal-hal yang kayak gini tuh gimana. Berarti karena juga ini enggak sih bahasa Arab juga kan? Iya. Gitu Iya. kan? Mungkin kalau yang dari yang saya dengar ya, beberapa itu sebenarnya banyak yang mau ikut nonton. Iya. Cuma mereka malunya di situ, maksudnya takutnya ntar aku sendiri gitu, mana Kayak pakai nggak ada bahasa temannya. Arab gitu. Iya, takutnya nggak ada temennya. Padahal sebenarnya banyak kok yang tertarik, cuma ya karena mungkin Kurang pengalaman nonton aja. baru pertama kali gitu ya, Iya. ikut apa namanya ngikutin acara drama pakai bahasa Arab gitu. Padahal di situ juga kita udah nyiapin yang pakai bahasa Indonesia juga. Itu di bagian MC-nya sih sebenarnya. Biar ini ya, biar orang tahu sebenarnya. Iya, benar. Jadi nggak ini ngapain nih? Ya kalau dari saya sih untuk kelebihan dan kekurangan ya pastilah banyak keburukannya, banyak kekurangannya, banyak juga kebaikannya. Eh, Kalau kita ngomong tentang apa sih kebaikannya? Ya, kelebihan. Kebaikan. Oke, kalau kita berbicara tentang kelebihannya, ya kembali lagi ini acara mungkin acara pertama di kampus kita yang mengundang orang lain hanya duduk. Karena kebanyakan acara di kampus ini itu ya kita ngundang prodi lain untuk mengikuti acara kita, dalam kata lain acaranya lomba atau acaranya seminar yang isinya memang betul-betul apa ya? Ya ada yang dibawa ini gitu loh. Ada Nah, di bawah. kalau ada yang ngobrol, kalau misalkan acara masalah ini ya sekedar ajang untuk ngasih unjuk taring kita aja. Iya. Makanya bukan setiap juga sih, di akhir-akhir latihan di mau hari H ya, di hampir hari H, saya tuh lumayan sering mengatakan bahwasanya ke teman-teman ya, ke talent, ke beberapa panitia, bahkan kalau nggak salah sempat ya saya katakan begini,
tunjukkan cara PBA bekerja. Begitu. Iya. Bahkan saya sempat waktu kumpul rame itu saya mengatakan begitu ya. Jadi itu kita undang orang terus suruh duduk gitu loh. Iya. Kamu nggak ngapa-ngapain, ayo nonton kita kasih makan begitu. Kan ada beberapa yang kita undang. Selebihnya untuk yang bayar HTM ya mereka memang membeli apa yang mereka tonton dan apa yang mereka makan ya. Benar. Begitu. Tadi kan katanya ngundang dari prodi lain tuh. Gimana itu feedback atau respon dari para penontonnya itu? Kan kalau anak PBA sendiri kan ya mereka udah pernah gitu. Kalau yang penonton lain gitu. Ya, kalau respon dari penonton sih ya lumayan positif. Apalagi kemarin juga kan pernah sampai masuk di salah satu webnya kampus itu kan ya. Nah, itu salah satu respon positif juga. Dan itu yang apa ya? Yang jadi salah satu bahan apa ya? Bahan kita untuk bagaimana kedepannya Mas Rohia ini seperti apa. Terus apakah mau dikembangkan lagi atau bagaimana. Dan juga kalau dari umum ya mereka terima-terima aja, asalkan ya apa yang mereka dapatkan sesuai dengan apa yang mereka berikan. Kayak misalkan kemarin mereka bayar 5.000 nih, dapat tontonan yang bagus, terus mereka juga dapat makan, terus dapat benefit, dan itu juga dapat respon positif. Berarti sangat memuaskan gitu ya, Iya. bisa dikatakan seperti itu. Feedback dari mereka gitu. Itu ya ini prediksi saya ya. Iya. Mungkin di waktu yang akan datang atau nantilah ini bakal jadi acuan juga buat prodi-prodi lain mungkin ya. Untuk mengikuti gitulah ya, kan umum lah ya begitu. Misalkan ada satu yang bikin hal yang baru, yang lain kan boleh lah ya ikut. Iya. Nah itu prediksi saya bakal banyak nanti tuh drama-drama di kampus ini, Jadi entah inovasi dari baru. prodi lain atau dari kelas mungkin kan bisa saja. Oh, jadinya kita kayak menginspirasi. Iya. Iya, Ya, benar. ini bakal ya mungkin nanti jadi bahan juga buat DNS. Bisa jadi kan? Oh iya sih. Nanti di waktu penerimaan Bisa. mahasiswa baru kan ada acara tuh. Nah, Ya saya harap juga begitu. Ya. Udah nih, ini yang terakhir. Gimana pesannya kalian untuk Mas Rohia ke depannya? Pengembangan Mas Rohia ke depannya. Untuk Mas Rohia ke depannya sih saya harapkan itu tetap ada lagi. Tapi kalau untuk dari saya sendiri ya, pesannya tuh Mas Rohianya perangkatan saja. Karena di situ juga kan kita melihat bagaimana angkatan mereka itu bekerja. Contohnya nih kan kalau misalkan kita kemarin itu Mas Rohia Kubo yang kemarin digabungin semua angkatan, kita jadi nggak tahu tuh kalau misalkan nggak terbayang gitu kan, kalau misalkan Mas Rohia di anak 24 tuh kayak gimana sih konsepnya, mereka mau dibikin kayak gimana, kita jadi nggak tahu. Jadi pesan saya sih untuk Mas Rohia ke depannya itu perangkatan aja, jadi kita bisa lihat inovasi ataupun kreativitas dari setiap angkatan tuh kayak gimana. Ya, karena kan mereka pasti punya gitu Iya. sebenarnya, tapi itu sama kita. Ya, Ya kalau dari saya sendiri, mau nanti Mas Rohianya itu kubro ataupun perangkatan, tetap dilanjutkan dan dikembangkan lagi. lebih kreatif lagi. Iya, lebih kreatif lagi. kalau dari saya, giliran saya. Iya. Kalau dari saya, mungkin lebih ke perencanaan maksud tujuan dan deskripsi pengadaan acara tersebut juga yang akan diubah. Mungkin itu aja pesan saya. Ya, karena kalau misalkan tujuannya diadakan Mas Roya ini untuk mengukur keefektifan, terlalu memaksakan itu. Udah saya katakan berkali-kali ya, terlalu memaksakan. Karena memang kita udah punya alat ukur sendiri, kita ngambil beberapa tes yang dilakukan terus diuji segala macam, hasil tesnya untuk mengukur itu ya saya rasa tidak perlu lagi Mas Roya ini. Tapi Mas Roya yang kedepannya saya harapkan hanya di dalam kutip ya, hanya untuk menghibur atau hanya untuk ajang mengembangkan diri dari PBA begitu. Ini PBA bikin acara, ayo kita berikan ruang untuk kalian berkembang sini. Ya. Gitu. Jadi sebagai ajang mengembangkan. Iya, begitu. Entah bagaimanapun bentuknya nanti, mau Mas Roya campur sama dosen gitu, barangkali. Iya.
Ya. Kayaknya cukup sampai sini aja ya perbincangan kita tentang Masrohiyah Kubro. Walaupun masih banyak sebenarnya yang mau kita ulik lagi gitu itu. Tapi waktunya sudah Bisa ya. ya habis. Agak sedikit. Ya, begitulah teman-teman terkait Masrohiyah Kubro. Nah, mungkin cukup sampai di sini saja perbincangan kita pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar terkait gimana Masrohiyah Kubro itu kemarin. Maksudnya responnya kalian seperti itu. Bisa saran, kritik, bolehlah ditulis di kolom komentar. Di bawah ini ya. Iya. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.